guys, balik lagi bareng aku Ara. Yang baru gabung, salam kenal ya. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film horor terbaru dari Indonesia. Film ini juga pernah tayang di bioskop tanah air pada tahun 2022 yang berjudul The Dolls 3 yang disutradarai oleh Rocky Soraya. Film ini bakal bikin bulu kuduk kita merinding loh, dicampur rasa takut, penasaran, dan jantung berpacu kencang seperti sedang jatuh cintrong. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Di malam hari, pasangan suami istri beserta satu anak laki-lakinya sedang mengendarai mobil. Mereka bertujuan untuk menjemput Tara, anak pertama mereka yang sedang bekerja lembur di tempat barunya. Namun naas, dalam perjalanan, tiba-tiba dari arah samping, ada pengendara mobil lain yang menabrak mobilnya, hingga menewaskan pasangan suami istri itu. Tapi, takdir masih berpihak kepada Gian. Gian adalah nama anak kedua dari mereka. Ia selamat dari tragedi kecelakaan maut itu. 1 tahun kemudian, Tara sangat senang karena mainan boneka Bobby yang ia jual laku keras. Saat Tara sedang memperhatikan setiap pembeli, ia melihat Aryan, kekasihnya. Aryan sengaja berkunjung ke toko mainan tempat Tara bekerja. Aryan tak sengaja melihat boneka Bobby yang dikelilingi anak-anak. Ia bertanya kepada Tara, mainan apa itu? Tara menjelaskan, itu boneka Bobby yang bisa bicara dan berjalan layaknya manusia pada umumnya. Aryan berinisiatif untuk membeli boneka itu untuk Gian, adiknya Tara. Setelah kecelakaan 1 tahun yang lalu itu berlalu, Gian masih dirawat di rumah sakit. Ia mengalami trauma dan cedera otak. Perlahan, kondisi Gian mulai membaik dan ia diperbolehkan untuk pulang dari rumah sakit tersebut. Namun, Tara harus berusaha untuk bisa mengontrol emosi Gian dan tidak membiarkan Gian sendirian. Beberapa hari kemudian, Tara mengajak Gian untuk mengunjungi pesta tahun baru. Aryan menghampiri Tara. Aryan meminta untuk mengobrol 4 mata saja dengan Tara. Lalu, Tara menitipkan Gian kepada Rere. Rere adalah sahabat Tara. Ia mengingatkan Rere agar Gian tidak ditinggalkan sendirian. Pada saat itu, ternyata Aryan melamar Tara. Namun, tak disangka, Gian melihat Tara dan Aryan yang terlihat bahagia dan sedang berpelukan. Gian merasa ia sudah tidak diinginkan dan disayangi lagi oleh Tara. Saat Tara ingin menyampaikan kabar bahagia kepada adiknya, ternyata Gian sudah tidak ada di tempatnya. Tara mencari Gian, hingga tak sengaja Gian menaiki lift dengan membawa boneka Bobby bersamanya. Ia menuju lantai paling atas dari gedung tersebut. Tara berlari sekuat tenaga untuk mencapai Gian. Di saat Tara membujuk adiknya untuk tidak melakukan bunuh diri, namun sayangnya Gian tidak mendengarkan perkataan Tara. Ia langsung menjatuhkan dirinya di depan mata Tara sendiri. Tara sangat terpukul atas kematian adik satu-satunya. Ia merasa gagal menjaga dan merawat Gian. Hingga suatu hari, Tara berpikir untuk memanggil arwah Gian hanya untuk mengucapkan kalimat sayang dan selamat tinggal. Untuk membantunya memanggil arwah Gian kembali ke dunia dengan cara memasukkannya ke dalam boneka Bobby. Setelah ritual pemanggilan arwah Gian berhasil dan selesai, dukun itu mengingatkan Tara untuk menjaga boneka Bobby itu seperti ia menjaga adiknya dan memberikan waktu 2 minggu untuk Tara mengembalikan arwah Gian. Tara membawa boneka Bobby mengunjungi rumah Aryan atas permintaan Mika. Mika adalah adik perempuan Aryan. Ia meminta Tara menemani dan menginap di rumahnya saat Aryan pergi ke Bali untuk menemui calon investor. Aryan begitu senang melihat Tara sudah kembali seperti biasanya. Mika mengajak Tara bermain monopoli. Lalu, Tara meletakkan boneka Bobby di kursi belajar yang menghadap mereka. Tanpa disadari, boneka Bobby itu hidup, memperhatikan mereka dengan ekspresi jahat dan kesal. Tara sangat merindukan Gian. Ia mencurahkan isi hati dan kerinduannya kepada boneka Bobby. Berharap arwah Gian datang. Tara menangis sejadi-jadinya. Ternyata harapan Tara terwujud. Boneka Bobby yang kini dirasuki arwah Gian mengusap air mata Tara dan mencoba menenangkan Tara jika ia baik-baik saja. Mika dan boneka Bobby pergi ke salah satu butik yang menyediakan berbagai gaun pernikahan. Mika meminta izin kepada Tara untuk bermain di sekitaran butik tersebut bersama boneka Bobby. Di saat Mika mendudukan boneka Bobby, tiba-tiba boneka Bobby memanggil Mika. Boneka Bobby yang kini dirasuki arwah Gian punya niat jahat kepada Mika. Ia mendorong Mika dari atas tangga, hingga Mika menangis kesakitan. Boneka Bobby tersenyum jahat dari atas tangga saat melihat Mika kesakitan. Gian merasa sudah tidak disayangi Tara lagi dan ia melukai dirinya sendiri. Gian mengatakan secara lantang jika ia membenci Mika dan Aryan. Ia menginginkan mereka untuk mati.
Tara yang mendengar ucapan kasar Gian lantas menguncinya di kamar. Dan ia bergegas pergi menemui Pak Jaya, dukun yang membantunya. Namun sayangnya, ia tidak ada di rumahnya. Lalu, Tara menelpon Rere dan menceritakan kejadian yang dialaminya dan menyarankannya untuk membawa boneka Bobby pada Bularas dan Pak Renal saja. Tara dan Rere bergegas kembali ke rumah Aryan untuk mengambil boneka Bobby itu. Ternyata, boneka Bobby itu sudah tidak ada di kamar Tara. Ia melarikan diri melewati jendela. Tara panik, lalu menelpon Aryan menanyakan di mana dia berada dan di mana keberadaan boneka Bobby. Aryan dan Mika yang berada di lift kantor tidak menyadari jika boneka Bobby kembali akan mencelakai mereka dengan merusak lift yang mereka tumpangi. Beruntungnya mereka masih bisa selamat atas insiden itu. Tiba-tiba Pak Jaya menelpon Tara. Tara meminta agar arwah Gian dikembalikan saja dan menceritakan kejadian saat boneka Bobby mencelakai orang-orang yang ia sayangi. Pak Jaya mengira jika Gian bersekutu dengan roh jahat dan menyuruh Tara untuk membawa boneka itu kepadanya. Pak Jaya tidak menyadari jika boneka Bobby mendengarkan obrolannya di balik luar jendela dengan ekspresi jahat. Saat ia mempersiapkan sesajen untuk mengembalikan arwah Gian, ia merasa sedang diawasi dari belakang oleh seseorang. Tanpa ia duga, tiba-tiba boneka Bobby menikam dukun itu dengan pisau hingga tewas. Saat Tara tiba, ia terkejut melihat Pak Jaya tewas mengenaskan dengan tubuh dan kepala yang sudah terpisah. Dengan panik, Tara mendatangi rumah Rere. Ia menceritakan apa yang terjadi dengan Pak Jaya. Rere menjelaskan bahwa Bularas dan Pak Renal menyuruh mereka untuk mengambil bagian tubuh Gian dan bagian tubuh boneka Bobby. Lalu, Rere menyuruh Tara kembali ke rumah sakit menjaga Arya dan Mika saja, dan ia akan menggali kuburan Gian seorang diri. Tara pun menuruti perkataan Rere dan bergegas pergi. Rere tidak menyadari jika boneka Bobby mengintainya dan tahu apa yang akan Rere lakukan. Saat Rere mempersiapkan alat-alat untuk menggali, ia mendengar suara benda berjatuhan di dapurnya. Di saat Rere berjongkok ingin membereskannya, tangannya ditusuk oleh boneka Bobby. Rere tidak diam saja, ia melawan dengan panci yang tergantung dan mencoba melarikan diri. Namun, boneka Bobby itu melemparkan pisau tepat ke arah perut Rere. Ia hanya pasrah saat melihat boneka Bobby tersenyum jahat berjalan ke arahnya dengan memegang pisau. Di sisa tenaganya, Rere mengeluarkan handphone untuk mengirimkan rekaman suara kepada Tara pada saat detik-detik boneka Bobby itu kembali menusuk perutnya hingga tewas. Di perjalanan saat Tara mengendarai mobil, ia mendapatkan notif WhatsApp dari Rere. Belum sempat ia buka, tiba-tiba mobil yang dikendarainya oleng. Ternyata ada pisau yang menancap pada ban mobilnya dan terdengar suara Gian yang memanggil Tara. Ia ketakutan saat melihat boneka Bobby dipenuhi lumuran percikan darah. Gian mencoba menenangkan dan menjelaskan jika ia tidak akan melukai Tara. Ia hanya akan melukai orang-orang yang merebut kasih sayang Tara darinya saja. Tara memohon kepada Gian dan membujuknya akan melakukan apapun yang ia minta, asal ia tidak melukai Arya dan Mika lagi. Gian menyetujui dan menyuruh Tara untuk membuang handphonenya. Di apartemen, saat Tara dan Gian menonton TV, mereka mendengar bel berbunyi. Ternyata itu Aryan yang mencari Tara. Gian dengan ratu wajah kesal menyuruh Tara untuk tetap diam. Karena merasa tidak ada sautan, Aryan pun pergi. Ia mendatangi rumah Rere. Niat hati ingin mencari Tara, ia malah melihat tubuh Rere tergeletak dengan bersimbah darah. Aryan mengambil handphone yang Rere pegang. Syukurnya terdapat CCTV yang menghadap jelas ke arah mayat Rere. Saat Aryan memutar rekaman CCTV itu, betapa terkejutnya ia. Ternyata yang membunuh Rere adalah boneka Bobby. Ia baru mempercayai perkataan Tara jika boneka Bobby itu berbeda dengan yang lain dan dirasuki arwah Gian. Tara yang sedang tertidur lelap terbangun saat mendengar gedoran pintu dan suara Aryan memanggil namanya. Melihat Gian tidak ada di apartemen, Tara memberanikan diri membuka pintu dan membawa Aryan masuk. Lalu, Aryan menceritakan saat Rere dibunuh oleh Gian dan memberikan rekaman suara Rere yang mengatakan jika Tara harus mengambil botol air suci yang ada di dalam lemari kamarnya. Ia harus menyatukan bagian tubuh Gian dan boneka Bobby lalu menyiramkannya. Tiba-tiba, terdengar suara kunci knop pintu berputar. Tara buru-buru menyembunyikan Arya di balik gorden.
Tara mengalihkan pembicaraan. Ia mengajak Gian memotong rambutnya. Gian dengan senyum bahagianya menyetujui ajakan Tara. Setelah Tara memotong rambut Gian, Tara diam-diam memasukkan bekas potongan rambutnya ke dalam saku celananya. Tanpa Tara sadari, Gian melihat gorden yang ada di sampingnya bergerak. Gian melemparkan gunting yang ada di hadapannya ke arah gorden tersebut. Tara mencoba melindungi Aryan dan memohon agar Gian tidak melukai Aryan lagi. Namun, malah Tara yang terkena tusukan pisau pada lengannya. Aryan tidak tinggal diam saja. Ia mendorong Gian dengan kakinya hingga terlempar menabrak vas bunga. Tara dan Aryan memanfaatkan situasi untuk keluar dari apartemen itu. Mereka berlari dengan sekuat tenaga melewati tangga darurat. Tanpa mereka duga, Gian sudah menanti mereka. Gian kembali menusuk Aryan dan mendorongnya dengan apar. Hingga Aryan terjatuh dari lantai 5 menimpa atap mobil yang terparkir di halaman gedung apartemen. Beruntungnya, Aryan masih bisa diselamatkan. Tara bergegas pergi melaju dengan mobil Aryan menuju rumah Rere. Di perjalanan, ia menelpon Pak Min. Ia mengingatkannya agar Mika tidak ditinggalkan sendirian dan meminta semua pintu jendela dikunci dan menyuruh Pak Min untuk menelpon polisi. Tara membuka pintu rumah Rere yang tidak terkunci. Ia berlutut dan menangis histeris saat melihat sahabatnya yang sudah tidak bernyawa bersimbah darah di hadapannya. Tara lalu bergegas pergi ke kamar Rere, mencari air suci yang Bularas dan Pak Renal berikan padanya. Dan Tara memberanikan diri menggali kuburan Gian seorang diri. Satu sisi, Mika seorang diri di kamarnya. Ia tidak tahu jika kedua pembantunya sudah mati dibunuh oleh boneka Bobby. Ia mendengar ketukan pintu. Ia kira pembantunya yang mengantarkan makanan. Ternyata itu boneka Bobby yang membawa nampan makanan. Boneka Bobby dengan tawa jahatnya mendekati Mika sembari mengacungkan pisaunya. Mika berteriak histeris, memohon untuk tidak ia lukai. Namun, boneka Bobby itu malah semakin menjadi. Boneka Bobby yang ditendang Mika terbangun dari pingsannya. Ia tak sengaja melihat foto yang tergeletak di lantai. Saat Tara tiba di halaman rumah Aryan, ia dikejutkan dua polisi yang sudah tewas dengan tusukan pada bagian lehernya. Tara berlari mencari jalan masuk rumah Aryan. Tanpa ia duga, ia menemukan tubuh Pak Min dan pembantu tergeletak bersimbah darah sudah tidak bernyawa dengan luka tusukan. Saat Tara membuka lemari, ternyata terdapat Mika yang bersembunyi. Mereka pun berusaha keluar dari rumah tersebut. Namun, boneka Bobby menemukan mereka. Tara memukulnya hingga terjatuh dari lantai 2. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Tara dan Mika bersembunyi di bawah lantai kolam renang. Persembunyian mereka diketahui. Saat boneka Bobby akan menghunuskan pisaunya pada Mika, Tara menahannya dan mendorongnya hingga membentur kursi besi. Tara yang melihat kondisi boneka Bobby setengah sadar, ia buru-buru mengeluarkan botol air suci dan menyiramkannya. Namun, belum sempat Tara menyiramnya, botol air suci itu dihempaskan oleh boneka Bobby hingga terlempar ke tengah-tengah kolam renang. Tara yang melihat botol air suci itu larut dalam kolam renang, buru-buru ia bangkit dan mendendang boneka Bobby ke dalam kolam renang tersebut. Boneka Bobby itu seketika tersetrum dan mengeluarkan asap, dan akhirnya boneka Bobby bisa dikalahkan. Di keesokan harinya, Tara mendatangi rumah Bularas dan Pak Renal dengan membawa boneka Bobby yang sudah hangus seperti terbakar. Bularas dan Pak Renal memasukkan dan mengunci boneka Bobby ke dalam lemari kaca. Mereka menjelaskan kepada Tara bahwa arwah Gian tidak bisa kembali ke tempatnya jika Tara tidak bisa merelakan kepergian Gian. Beberapa hari kemudian, setelah insiden mengerikan itu berlalu, Tara mendatangi rumah sakit di mana Aryan dirawat. Ia menyerahkan sebuah foto saat Arya dan Mika membelakangi mobil merah. Mobil merah itu adalah mobil yang 1 tahun lalu menabrak kedua orang tua Tara. Dan ternyata di balik kemudi mobil itu adalah Aryan. Aryan mencoba menjelaskannya. Tara tidak peduli. Ia melepas cincin pertunangannya dan berlalu pergi. Film pun selesai. Dan ada 2 hal pelajaran yang bisa kita petik dari film ini. Pertama, mengasihi dan menyayangi orang terdekat kita boleh-boleh saja. Namun, jangan berlebihan juga. Itu malah akan berakibat negatif untuk diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Cukup sewajarnya saja. Menjalin hubungan atas dasar merasa bersalah atau menebus kesalahan juga tidak baik, guys. Sama saja dengan menyakiti itu namanya.
Apalagi berpura-pura baik agar menutupi kesalahannya. Seperti kata pepatah mengatakan, bagaimanapun kamu menutupi bangkai dengan rapi, baunya akan tercium juga. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Jika kalian suka dengan filmnya, boleh dong di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Ara pamit undur diri. Salam dari saya. Bye-bye.